Halo, perkenalkan nama saya Rifki Farhanzali Punas dengan NIM 244005191. Dalam UAS mata kuliah Bisnis Proses Manajemen kali ini, saya ingin menjelaskan studi kasus pertama yang membahas mengenai gambaran umum Amazon Geo, di mana Amazon menerapkan teknologi yang membuat pembeli tidak perlu mengantri di kasir untuk membayar belanjanya. Pembeli hanya perlu mengunduh aplikasi Amazon Geo di ponsel pintar mereka dengan cara memindai scan aplikasi tersebut di pintu masuk swalayan, mengambil barang-barang yang dibutuhkan lalu keluar begitu saja. Namun sebenarnya setiap barang yang berada di rak sudah terletak secara otomatis oleh sistem Amazon. Hanya dalam hitungan menit setelah meninggalkan toko dengan kantong berisi belanjaan, pembeli akan langsung menerima nota total tagihan di aplikasi tersebut. Untuk membayarnya, mereka hanya perlu mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Amazon memerlukan ini? Amazon melakukan ini karena sebagai perusahaan reseller online nomor satu di dunia, harus berfokus kepada pembangunan pada sistem e-commerce yang bertujuan untuk selalu memberikan layanan terbaik seperti penghematan waktu dan kemudahan saat berbelanja kepada pelanggan, yang dimana pelanggan tidak perlu melakukan antri di kasir. Tetapi dengan cara menggunakan aplikasi ini, saat masuk ke dalam toko Amazon, lalu pelanggan bisa mengambil atau meletakkan barang yang tidak jadi dibeli, lalu keluar begitu saja melalui pintu keluar, sehingga transaksi bisa langsung dilakukan pada pelanggan menjadi loyal dan menarik minat pelanggan lainnya. Penerapan belanja tanpa kasir bukan berarti tanpa resiko, seperti resiko tidak terdeteksinya barang saat keluar atau kesalahan dalam melakukan identifikasi barang saat bertransaksi. Secara bisnis, layanan ini sangat memanjakan pelanggannya karena pelanggan tidak perlu melakukan antrian sehingga pelanggan merasa nyaman. Namun, secara teknis perlu dipikirkan teknologi yang sesuai, yaitu teknologi yang dapat mengidentifikasi barang yang dibawa keluar oleh pelanggannya tanpa terjadinya kesalahan. Kemudian, butuh kamera dan perangkat pengintainya, investasinya cukup mahal, apalagi jika barangnya barang yang dijual sangat beragam, tentu akan sangat dibutuhkan teknologi pengintainya yang sesuai. Penerapan People Capability Matrix pada Amazon Geo adalah melihat bahwa proses otomatisasi dengan bantuan teknologi informasi sangat kuat sekali, dari product knowledge hingga mengangkat transaksi penjualan, semua dilakukan dengan teknologi informasi seperti kemampuan tentang menjual komunikasi, data entry sudah diingatkan dengan teknologi informasi. Mungkin hanya beberapa kasus saja yang perlu penggunaan oleh pegawai. Semua tersebut termasuk notifikasi pengujian persetujuan pembawa fungsibilisasi sudah dilakukan melalui teknologi informasi. Sedangkan untuk kasus tadi nomor 2 tentang perhotelan, saya mengambil Pace Release Value Pace dan Sustainable Performance Pace, karena menurut saya dua pace ini adalah pace yang paling penting. Release Value Pace, tujuan dari pace ini adalah untuk memastikan bahwa manfaat yang ditentukan di dalam proyek bisnis, misalnya pembangunan hotel, dapat direalisasikan atau diwujudkan. Fase ini pada dasarnya terdiri dari penyimpanan realisasi, manfaat proses manajemen, dan manfaat laporan realisasi. Apabila manfaat ini tidak terrealisasikan, organisasi tidak perlu menyediakan tambahan untuk melanjutkan proyek pembaruan hotel ke depannya. Peran ini adalah tugas dari tim proyek, sponsor proyek, pemilik proyek, dan bisnis adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan hotel ini dapat terselesaikan. Kemudian selanjutnya, Sustainability Performance Space. Fase ini sangat penting bagi tim proyek untuk bekerja dalam bisnis yang memungkinkan untuk membangun
struktur proses yang memastikan bahwa kelancaran proses dan perbaikan lanjutan dapat bertahan. Organisasi harus mengerti proses memiliki siklus hidup dan akan membutuhkan perbaikan lanjutan setelah target perbaikan proyek dapat dilanjutkan. Fase ini adalah tentang konversi dari sebuah proyek menjadi sebuah aktivis operasional bisnis. Tujuan dari fase ini adalah untuk menjamin kesinambungan proses perbaikan dan menjadikan bagian dari bisnis. Seperti biasanya investasi yang ada dalam setiap proyek harus diperhatikan dan diingatkan dari waktu ke waktu. Kelanjutan ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk menciptakan dan memberikan nilai bagi seluruh stakeholder secara berkelanjutan. Hasil yang akan disampaikan dalam fase ini sebagai berikut: mekanisme kumpulan langkah-langkah praktis untuk mengelola proses bisnis mengenai acara serta menyadari peluang untuk perbaikan proses. Yang B, mengelola dan memperbaiki proses. Karena fase ini menjamin keberlanjutan kinerja bisnis di masa yang akan datang. Mengoptimalkan proses bisnis dengan metode bisnis proses manajemen pada sektor jasa perhotelan, di mana dengan diterapkannya BPM. Suatu perusahaan atau organisasi dapat melihat apakah proses bisnis yang dimiliki sudah efisien atau belum, dan manajemen dapat melihat dengan detail dampak perubahan yang akan dilakukan baik dari sisi waktu hingga biaya. Dan BPM juga merupakan jembatan antara bisnis teknologi sehingga kecepatan perubahan bisnis dapat diantisipasi oleh teknologi. Sehingga perusahaan perhotelan dapat mengetahui dengan benar proses bisnis mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan dalam arti perbaikan ke arah positif. Dapat memunculkan kepuasan pelanggan sehingga akan memiliki banyak pelanggan yang loyal yang otomatis memberikan keuntungan signifikan bagi pada perusahaan dalam mencari pelanggan baru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.